Mirisnya nasib balita di Tanah Karo. Ditinggal cerai orang tua. Dianiaya paman dan bibi hingga koma. Polisi menangkap pasangan suami istri asal desa Guru Kinayan, Kecamatan Tigandreket, Kabupaten Karo. Keduanya ditangkap lantaran menganiaya keponakannya sendiri yang masih berusia 4 tahun hingga 3 jari tangan kirinya patah. Kapolres Karo, AKBP Roni Nikolas Sidabutar melalui Kasihumas M. Sahril mengatakan, kedua pelaku yakni Mariati, 24, dan suaminya Josis Sembiring, 30, ditangkap Sabtu tanggal 24 September. Sementara, korban masih menjalani perawatan intensif di RS Bayangkara, Medan. Sahril menjelaskan, penganiayaan itu pertama diketahui petugas usai Kepala Desa Guru Kinayan memberikan informasi kepada Polsek Payung, Sabtu tanggal 24 September. Saat itu, korban sudah dirawat 4 hari di RSU Kabanjahe. Saat dilakukan pengecekan ke RSU Kabanjahe, pihak rumah sakit menerangkan kepada petugas bahwa kondisi korban menurun tanpa kesadaran dan harus dirujuk ke rumah sakit di Medan. Karena ada pendarahan di otak dan pada tubuh korban banyak luka pukul, cakar dan bekas sundutan rokok. Saat ini korban dirujuk ke RS Bayangkara Medan, jelasnya. Selanjutnya, unit PPA Polres Karo langsung melakukan penyelidikan dan memburu pasangan suami istri tersebut. Kedua pelaku berhasil ditangkap di Desa Payung, Kecamatan Tigandreket, Sabtu tanggal 24 September setelah sempat mencoba melarikan diri. Sahril menyebutkan, bocah 4 tahun tersebut masih memiliki orang tua yang telah bercerai. Dari informasi yang didapat petugas, korban mulai diasuh kedua pelaku sejak November tahun 2021 lalu. Pelaku Mariati merupakan adik kandung ayah korban datang ke Jakarta menjemput korban. Namun, karena kondisi ekonomi, ditambah ayah korban tidak pernah mengirimkan uang membuat Mariati dan suaminya Josis Sembiring mudah kesal dan marah setiap korban ada melakukan kesalahan. Kekesalan Mariati dilakukan dengan mencubit korban dan memukuli dengan rotan. Memukuli dengan hanger jemuran pada bagian kaki, paha, punggung badan dan kepala korban, ujarnya. Tak hanya itu, Josis Sembiring juga ikut menganiaya dengan cara memukulinya dengan rotan ke bagian paha, kaki dan badan korban. Josis juga menekan telapak tangan korban hingga bengkak. Juga diindikasi 3 jarinya pada tangan sebelah kiri mengalami patah. Josis Sembiring juga berulang kali menyundutkan api rokok ke perut korban, mencakar wajah dan leher korban dan mendorong korban sehingga terjatuh. Keduanya juga sering tidak memberikan makanan kepada korban, jelasnya. Tak berhenti di situ. Pada akhir Agustus tahun 2022 lalu Mariati menyuruh korban untuk mandi dengan cara mengancam korban. Karena takut dipukul, korban berjalan mundur sehingga terjatuh dan kepalanya mengenai seng yang ada di dekatnya sehingga kepalanya. Akibatnya korban mengalami luka koyak dan terbentur kayu dan Mariati mengobatinya hanya dengan mengoleskan minyak karo, sebutnya. Sahril menambahkan, perlakuan kedua pelaku sering diketahui tetangganya. Melihat jarang diberi makan, tetangganya menjadi iba dan sering memberikan makan kepada korban. Namun apabila Mariati dan Josis mengetahui hal tersebut keduanya kembali menganiaya korban. Begitu seterusnya apabila Mariati dan Josis kesal, masih terus memukul dan mencubit korban, ujarnya. Perlakuan keduanya juga sudah ditegur ibu kandung Josis. Bahkan, sang ibu juga menawarkan kepada keduanya untuk mengurus korban apabila tidak sanggup. Tepat sepekan lalu, korban mengalami demam naik turun. Tetangga yang mengetahui laku melaporkan kepada kepala desa, katanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini petugas telah menahan Josis di markas Polres Karo. Sedangkan Mariati ditangguhkan penahannya dikarenakan kondisi hamil dan masih mengurus anak umur 2 tahun. Namun, ia diwajibkan melapor tiap pekan. Keduanya dikenakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Ri-No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Tutup Sahril.